Padahal sudah bertahun-tahun ada irigasi di sana dari bendungan, tapi tidak pernah dinikmati oleh rakyat yang ada di sini. Kita akan programkan sawah kita untuk ditanami 3 kali setahun. Patut makin bersyukur kepada beliau Bapak anggota DPRD Bapak Hamka BKD. Dengan proyeknya itu insya Allah semua petani dapat air. Dengan adanya pompa ini yakin dan percaya petani khususnya yang ada di Kampil insya Allah akan makin sejahtera. Sekali lagi Pak, terima kasih atas bantuannya, atas semua proyek-proyek yang telah diturunkan di Desa Balangga. Itu kegiatan sulit untuk masuk Pak, terus terang Pak. Jadi mungkin kita tepuk tangan dulu Pak kepada Pak Hamka BKD selaku inisiator daripada kegiatan ini Pak. Itu diantar oleh beberapa kepala desa dan orang tua saya. Saya sempat dijelaskan bagaimana prosesnya sampai tidak mendapatkan air. Berapa ratus hektar itu Pak Desa? Ya, lebih 200 hektar. Padahal sudah bertahun-tahun ada irigasi di sana dari bendungan, tapi tidak pernah dinikmati oleh rakyat yang ada di sini. Apa sebabnya? Karena airnya itu di atas, airnya di bawah, sawahnya di atas. Bagaimana mungkin air bisa naik kalau tidak dipompa? Saya pada waktu diantar meninjau 1 kali di IPDN-nya, kalau saya tidak salah. Saya tidak ada komen. Saya hanya diceritakan Pak Desa, saya hanya mendengar. Tidak ada satu kata pun yang saya keluarkan dari mulut saya. Saya hanya menyatakan, nanti saya perhatikan. Setelah itu ada lanjutannya. Maka disusunlah, saya suruh buat surat Pak Desa, kalau saya tidak salah pada waktu itu. Suratnya lagi hampir salah. Suruh ulangi lagi supaya tidak salah. Tanggalnya juga tanggal berapa puluh tahun yang lalu, jadi diulangi juga suratnya untuk tahun ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya kontak kepala balainya, ada uang nggak di situ? Tergantung perintah Pak. Kalau Bapak bilang laksanakan, kami laksanakan. Saya mencoba dulu merenung sumber-sumbernya, tentu harus kita pikirkan dengan baik. Kasihan nanti pelaksana kalau melanggar aturan tata kelola keuangan, itu juga susah. Karena kita mengelola uang negara. Saya alhamdulillah jelek-jelek begini Pak Hamka, yang mengatur uang di Republik Indonesia selaku badan anggaran adalah saya sendiri, salah seorang. Baru saja kami putuskan dengan Menteri Keuangan bahwa anggaran tahun 2023 itu kurang lebih 3.046 triliun. Dan jelek-jelek begini Pak Hamka sudah tanda tangan itu persetujuan kodong 2 minggu lalu. Apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu sekalian? Bagi anggota DPR yang memahami kewajibannya selaku anggota DPR, karena anggota DPR bukan eksekutor. Yang eksekutor adalah pemerintah. Tetapi apapun kebijakan pemerintah harus melalui proses politik. Tidak ada satu kebijakan pemerintah tidak keluar dari proses politik.
Itu yang perlu dipahami. Dan diingatkan kepada seluruh anggota DPR, yang namanya anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Saya berdiri di sini karena terpilih dari 6 kabupaten. Dan hari ini saya berdiri telah mempersembahkan usulan aspirasi saudara-saudara dan sudah direalisasi, bukan hal-hal yang gampang, dan itu merupakan kewajiban saya. Sebagai anggota DPR, dilindungi oleh undang-undang, membawa aspirasi, dan salah pemerintah kalau saya sampaikan dikerjakan dan ada peluang untuk dikerjakan, salah pemerintah kalau saya sudah sampaikan dikerjakan, tidak dikerjakan. Itulah fungsi. Jadi kalau ada anggota DPR hanya datang diam, tidak memikirkan semuanya, itu barangkali perlu kita pikirkan siapa-siapa menjadi anggota DPR. Lebih bagus berhenti menjadi anggota DPR kalau tidak ada gunanya. Saya 2 periode, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang berlebih di diri saya. Tidak ada yang berlebih. Saya 2 periode berturut-turut seperti biasa-biasa saja. Rumah saya masih bisa seperti itu. Mobil saya masih seperti itu. Istri saya memang masih itu, tidak boleh ditambah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena tidak ada aturannya menambah, tapi boleh ditambah. Setuju yang pertama, tapi kita tidak mau itu persetujuan. Lebih bagus tidak usah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Itulah gunanya seorang anggota DPR apabila memungkinkan. Semua itu harus dilakukan. Kepala balai baru bisa bekerja kalau sudah saya kasih uang. Menteri PUPR, Presiden juga baru bisa bekerja kalau sudah selesai tanda tangannya Pak Hamka dan kawan-kawan di Jakarta. Mulai namanya yang pemerintah daerah, kementerian, kepolisian, pertahanan, keamanan, semua dibagikan tiap tahun. Jangan salah Pak, Bupati kepala daerah Kabupaten Goa setiap tahun dikirimkan anggaran yang disebut dengan transfer daerah. Saya tidak tahu berapa APBD-nya Kabupaten Goa. 1 triliun atau 2 triliun ya? Siapa yang ingat-ingat? Berapa? 1,8. Anggarannya Pak Bupati itu biaya untuk membangun Kabupaten Goa itu 1,8 triliun. Berapa dari Jakarta Pak? PAD-nya mungkin hanya 500 miliar. Berapa dari Jakarta Pak? 1,3 triliun. Ada tompi tanda tangannya Pak Hamka, kodong baru bisa. Langsung atau tidak langsung boleh saya katakan saya turut andil di dalam membangun Kabupaten Goa. Mana mami kodong bukankah orang Goa asli, tapi kacena lebih dah tidak betul. Itu secara tidak langsung, tapi saya tidak pernah persoalkan. Itu kewenangannya Bupati. Ada lagi yang diusulkan Bupati yang namanya bendungan Jenelata. Akibat kemarin banjir, akibat bilik-bilik, karena ada sungai yang paling besar yang harus dibendung lagi dalam bentuk Jenelata. Semua studinya sudah masuk, sisa menunggu uangnya ya Pak dari kepala balai. Kita core-core ada uang nggak? Itu bukan yang diambil dari Pak Bupati yang dikasih, bukan itu. Dari Kementerian PUPR. Ada 2.400 triliun. Ya, dibagikan pada seluruh kementerian. Yang paling tinggi dapat siapa? Angkatan bersenjata karena banyak pasukannya.
Yang kedua kepolisian. Yang ketiga barulah PUPR. Semua besar-besar, ratusan triliun yang harus disiapkan. PUPR dapat 125 triliun, kalau salah-salah pompanya ya kita cabut lagi kalau begitu. Tapi tidak mungkin dicabut kalau sudah ditandatangani, saudara. Ini kalau Roy Mama kipun natena kijamay. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya lakukan bukan dari diri saya. Itu kewajiban saya sebagai anggota DPR. Karena pertanyaannya, kepada siapa seorang anggota DPR bertanggung jawab? Hanya dua tempat bertanggung jawabnya. Yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua kepada konstituen yang memilih dia atau daerah pemilihannya. Tapi tidak usah pusing, saya tidak mempersoalkan siapa yang pilih saya yang lalu atau tidak. Persoalannya itu selesai. Saya sudah harus menjadi wakilnya kita dari Kabupaten Goa. Apapun itu saya harus lakukan yang terbaik untuk Kabupaten.